Halo teman-teman, saya Fahmi dan ini adalah video pertama dari series belajar Competitive Programming. Buat teman-teman yang mau belajar tentang Competitive Programming, apa itu Competitive Programming, manfaatnya gimana sih, terus em, apa aja yang dipelajari di Competitive Programming ini, yuk kita sama-sama belajar bareng-bareng ya. Oke, langsung aja ke video pembahasannya tentang belajar Competitive Programming. Yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya competitive programming? Nah, competitive programming itu atau pemrograman kompetitif adalah kegiatan yang menyelesaikan soal yang sudah terdefinisi dengan menggunakan program komputer dan batasan-batasan tertentu seperti alokasi memori dan waktu. Nah, program komputer ini bukan berarti program yang ada tampilannya ya, yang kayak web atau aplikasi gitu. Nah, program komputer yang dimaksud adalah program yang berbasis CLI gitu atau CLI, Command Line Interface. Jadi dia tuh cuma bentuknya tulisan hitam putih, angka-angka gitu. Gitu teman-teman. Terus manfaat buat kita nih belajar komputer programming itu apa sih? Nah, ini salah ada 4 poin, sorry maaf, ada 4 poin. Bisa melatih kemampuan problem solving kita, terus melatih pemahaman terhadap algoritma dan struktur data, terus juga melatih kemampuan buat computational thinking kita, terus juga yang terakhir nih bisa juga nih kita memperbesar kesempatan kita untuk bisa diterima internship atau kerja full time. Nah kebanyakan tuh kayak startup-startup yang apa, yang top gitu kan, yang top di Indo atau bahkan Google, Facebook gitu. Nah itu tes-tes buat masuknya itu biasanya pakai competitive programming. Ada juga ya perlombaan-perlombaan kayak Confess, terus juga ada Arcavidia, ada ya masih banyak lagi dah contoh-contoh lombanya gitu. Ada Shopee Code League juga kan sekarang gitu. Pokoknya belajar competitive programming itu nggak ada ruginya deh gitu. Terus kalau misalnya mau belajar competitive programming, hal apa aja sih yang harus kita kuasai terlebih dahulu? Ya jelas ya. Yang pertama itu kita bisa nulis program secara umum gitu, yang notabene kita tahu lah gitu sintaks mainnya gimana kayak gitu. Terus juga kita udah tahu jenis tipe data yang primitif seperti bilangan bulat, karakter, boolean. Terus juga tipe data yang komposit seperti string, array kayak gitu. Terus juga ada mengetahui atau memahami konsep percabangan if. Ada juga ya kita harus paham konsep while, for, dan masih banyak ada memahami konsep array, satu dimensi atau multidimensi. Terus juga kita harus tahu nih subprogram, terus juga memahami konsep rekursif. Nah, rekursif itu apa? Rekursif itu adalah program yang memanggil dirinya sendiri gitu. Program yang memanggil dirinya sendiri sampai iterasinya habis gitu, sampai program itu uh, apa kondisinya itu udah habis gitu, sampai ibarat kayak berperpangkatan gitu. Kalau misalnya A pangkat N-1, nah itu dia bakal terus-terusan kepanggil gitu. Terus-terusan kepanggil tapi pangkatnya dia berkurang gitu. Kebayang nggak? Nanti kalau misalnya nggak belum kebayang, nanti kita bakal jelasin lebih dalam tentang rekursif ini. Terus juga ada lagi mampu menghitung kompleksitas waktu dan memori dari suatu algoritma dan menyatakannya dalam bentuk notasi Big OH. Nah, gitu teman-teman. Jadi poin-poin ini nanti juga kita bakal pelajari bareng-bareng um, sebagai kompetensi dasar kita sebelum nyemplung ke competitive programming. Gitu. Terus juga ada juga nih referensi situs buat belajar atau mungkin latihan soal-soal komputer programming. Ada TLX Toki, ada HackerRank, ada LeetCode, ada Project Euler, HackerRank, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada referensi tambahan selain beberapa situs di sini, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Gitu. Terus ya udah, kita langsung aja ke contoh soalnya nih. Buat teman-teman yang mau kenalan, yuk kita lanjut aja ke contoh soal dari competitive programming gitu. Nah, ini saya ada contoh soal dari HackerRank. Ini contoh soal yang competitive programming bahasa Inggris ya, tapi saya coba sederhanain ke bahasa Indonesia gitu.
Alice and Bob each created one problem for hackering bla 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 bla. Jadi sebenarnya si Alice dan Bob itu dia buat suatu masalah di hackering gitu. Yang pada intinya ya dia tuh apa awarding a reviewer. Jadi ada seorang reviewer yang apa ya memberi penilaian dari dua challenge atau dua tantangan um, berdasarkan kategorinya ada clarity, originality, dan difficulty. Terus juga oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Terus ada gini. Nah, the text is to find the comparison points by comparing index with by index ke 0 A1 with B1. Jadi dia tuh nge-compare gitu, ngebandingin. Jadi nilai pertama dengan nilai pertama dari si challenge tersebut. Misalnya ada dua challenge, ini challenge pertama, ini challenge kedua gitu. Jadi kalau misalnya si challenge pertamanya dari si Alice menang si Alice, berarti si Alice dapat poin 1 gitu. Challenge kedua, misalnya ini hasil nilai si Alice, ini hasil nilai si Bob gitu. Nah kalau misalnya Bob lebih tinggi, ya berarti si Bob yang menang. Tapi kalau misalnya hasil nilainya si Alice itu sama, sama kayak nilainya si Bob, berarti nggak ada orang yang dapat poin gitu. Nah ini contohnya nih. Jadi nilai si Alice itu dari challenge ini misalnya 1 2 3 gitu. Nah, nilai si Bob 3 2 1 gitu. For element 0, Bob is awarded a point because A6. A0, sorry. Nah, si Bob dia dapat poin nih. Kenapa dapat poin ya? Karena jelas kan 3 itu kurang dari 1, berarti si Bob dapat poin. Gitu. Nah, terus kita next lagi. Nah, biasanya di soal-soal komputer programming itu formatnya jelas gitu. Ada namanya deskripsi soalnya gitu. Deskripsi soalnya, terus juga ada keluarannya, ada masukannya, ada batasan. Tadi kita udah pelajari kan, ada batasannya gitu. Nah, ini contoh sampel inputnya segini, terus yang keluar kayak gini. Nah, penjelasannya ya tadi gitu. Ada A, ada indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, dan ini nilainya. Jadi dia tuh nge-compare gitu kan. Nah, kalau misalnya indeks pertamanya itu lebih besar dari array B indeks pertama, jadi si Alice-nya dapat poin gitu. Oke, lanjut aja ya. Kita langsung ke soalnya. Kita coba selesain soalnya. Di sini saya pakai bahasa Java untuk bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa apa ya? Bahasa yang kita gunain gitu buat komputer programming. Nah, sini saya pakai IntelliJ IDEA. Buat teman-teman yang pakai IDE lain, ya nggak apa-apa, bisa pakai VS Code atau mungkin uh, NetBeans. Ini kita coba create new project aja. Sorry kayaknya agak lama nih teman-teman. Nah ini kita pakai Java. Nah ini kita klik next aja. Terus ininya nggak usah dicentang karena kalau dicentang kita jadi um, pakai template. Nah kita maunya kosongan aja. Kita klik finish. Ini kita kasih nama belajar competitive programming. Gitu. Nah, buat teman-teman yang sejauh ini yang belum kebayang, teman-teman boleh tanyain aja ya di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita belajar bareng di sini tentang competitive programming. Nah, ini sambil nunggu scanning equal to index. Ini prosesnya bisa cepat, bisa lambat ya, teman-teman. Tergantung spesifikasi dari device yang teman-teman pakai. Nah, ini coba kita langsung eksekusi aja ya. Nah, ini kita langsung buat aja filenya. Kita coba solve permasalahan yang ada di sini. Kita coba solve. Nah, biasanya dari hacker itu dia udah nyediain template-template nanti kita bakal taruh di sini code-nya. Gitu. Nah, ini kita klik kanan, klik new, Java class. Ini kita kasih misalnya namanya apa nih? Nama soalnya deh. Apa?
compare the triplets. Compare the triplets. Nah, ini coba saya gedein ininya, code-nya. Nah, kita coba ya. Nah, di sini kan dia udah ngejelasin kan bahwa input formatnya itu the first line contains three space separated integer. Jadi yang baris pertama itu berisi ya array ini gitu. Poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Yang di respektif itu kayak direpresentasikan sebagai triplet A. Terus di second line ya sama kurang lebih gitu. Cuma mungkin nilai ininya akan berbeda gitu. Kita ambil contoh yang ini aja ya. Yang pertama kita buat mainnya dulu. Kita klik main. Kita coba ketik main. Terus kita buat array-nya. List. Tipe datanya integer. Terus ini kalau misalnya merah gini teman-teman bisa ketik aja alt enter. Nanti ada import class. Terus pilih yang Java list gini. Terus misalnya ini kita kasih A. Ini cuma pemisahan aja ya teman-teman. A terus array array bentar. Array. Nah, teman-teman pilih yang ini ya, array aslis. Kita buat dulu. Nah, ini contohnya ya 567. 567. Terus juga kita buat lagi array yang kedua. Kenapa sih kita buat array dulu ya? Kita coba simulasikan dulu soalnya dengan apa yang kita buat. Kira-kira sesuai nggak nih jawabannya gitu. Array aslis. Ini poinnya 3, 6, 10 ya. 3, 6, 10. Terus udah kita buat. Nah, kita buat lagi ininya functionnya static list karena dia bakal nge-return list integer tipe datanya karena dia bakal nge-return atau ngasih nilai array integer. Terus kita kasih nama misalnya compare the triplets. Ini nama metode ya teman-teman. Kita kasih parameter list integer A. Ini buat list yang A. Terus kita buat lagi parameter integer juga, array integer. Kita kasih nama B. Ini penamaan aja ya teman-teman. Teman-teman bisa bebas kasih namanya apapun. Gitu. Nah, terus tinggal kita buat ininya logic-logicnya. Nah, di sini kan dia udah ngejelasin. In this example, ini A0 kita sebut A0, A1, A2. Ini tuh sebenarnya indeks. Nah, cara buat nge-solve-nya ya kita lakukan iterasi atau perulangan gitu. Kita pecah nih. Kita pecahin jadi A1, kita compare dengan B0, A0 kita compare dengan B0, A1 kita compare atau kita bandingin dengan B1, A2 kita bandingin dengan B2. Nah, caranya gimana ya? Udah, kita lakukan aja perulangan. Kita bisa pakai namanya for. For integer i sama dengan 0, i kita kasih di sini length gitu. Kita kasih gini aja. Sebenarnya bisa kok. Oh, sorry. I kita kasih A. Maaf. Kita kasih A di sini. Maaf. Size gini. Nah, size ini apa sih? Size itu artinya kita ngambil banyaknya elemen di dalam array. Jadi kalau misalnya di sininya ada 3, berarti dia bakal ngasih nilai 3. Gitu. Nah, cara bacanya gimana? For integer i sama dengan 0, i kurang dari a dot size i plus plus. Jadi kita lakukan perulangan sebanyak jumlah elemen di array tersebut gitu, di array A. Jadi kalau misalnya di sininya jumlahnya 3, berarti kita melakukan perulangan sebanyak 3 kali gitu. Nah, terus kita bandingin. Nah, ini kan kita bandingin kan A0 dengan B0, A1 dengan B1, A2 dengan B2. Ya udah kita bandingin aja. Yang pertama kita buat dulu ininya nih untuk untuk nyimpen nilai si Alice sama nilai si Bobnya. Pertama kita buat di sini integer Alice dengan 0,
integer bob sama dengan 0 gitu. 0 tuh berarti dia belum ada apa-apa ya, belum punya nilai apa-apa. Terus kita kasih if a dot a get i kurang dari b get i gitu. Nah kalau misalnya a get i kurang dari b get i, siapa yang dapat gitu kan, siapa yang dapat nilai. Nah di sini dijelasin berarti kalau misalnya a nya kurang dari b nya berarti si Bob yang dapat. Nah kita tambahin di sini Bob plus plus gitu. Bisa juga gini satu gitu, bisa juga gitu. Nah itu namanya increment ya teman-teman. Terus else if a dot get i lebih dari b get dot i, sorry bukan dot, kan dot mulu sih. Nah jelas ya kalau misalnya a nya lebih dari b, di sini disebutin a lebih dari b berarti si Alice yang dapat gitu. Nah, berarti si Alice yang bertambah ininya nilainya gitu. Nah terus udah gini ya udah tinggal kita kasih return array. Ingat karena di sini kan dia butuhnya array integer ya. Jadi kita kasih di sini array aslis. Isinya apa? Nilai si Alice dan si Bob gitu. Nah, di sini kita coba print system out, print line, compare the triplets A, B. Jadi kita masukin tuh nilai A sama B-nya, kita masukin ke sini. Gitu. Coba kita run ya nilainya. Bener nggak nih? Harusnya kan 2 1 ya. Harusnya 1 1, sorry. Ini 21 ini input yang ini. Nah, harusnya kalau misalnya kita pakai ini harusnya 1 1 gitu. Nah, kita tungguin aja ya. Ini bakal saya cepetin supaya nggak nguras waktu. Nah, sesuaikan hasilnya 1 1. Nah, coba aja kita copy kodenya terus kita paste ke sini. Nah, kalau misalnya dia benar, kita run code dulu. Kalau misalnya dia benar, dia pasti bakal ngasih centang warna hijau. Nah, ini cuma beberapa sampel doang. Nah, kita submit aja. Berlaku nggak kode yang kita buat untuk semua kasus gitu. Nah, berarti kalau kayak gini ini berhasil nah teman-teman. Gitu. Kebayang? Nah, mungkin dari sisi pengenalan segini dulu. Nextnya kita bakal belajar banyak banget tentang computer programming. Jadi kuatin kemauannya, terus konsisten kita belajar bareng-bareng ya tentang computer programming. Buat teman-teman semuanya saya ucapin terima kasih banget atas antusiasnya dan semangat buat belajar. Dadah.